Begini ceritanya di Matius 25 ayat 14-30. Ada seorang tuan, dia memiliki 3 hamba. Tuan tersebut akan pergi ke luar negeri, taruhlah ke tempat yang jauh. Dan dia memanggil 3 hambanya, atau taruhlah orang upahannya ya, kalau kita mengandaikan ke sekarang. Kemudian dia mengatakan kepada hambanya yang pertama, saya memberikan kamu 5 talenta. Baik Tuan. Hambanya yang kedua, saya memberikan kamu 2 talenta. Baik Tuhan. Dan kamu hambaku yang ketiga, saya memberikan kamu 1 talenta. Pergilah tuan tersebut jauh, dan kemudian tibalah waktunya tuan tersebut kembali. Dan apa yang terjadi? Dia kembali memanggil 3 hambanya. Satu persatu dipertanyakan. Mulai dari hambanya yang pertama dipanggil, hai hambaku, mana talentamu yang sudah kuberikan 5 talenta? Dia berkata, terima kasih Tuhan, saya sudah dengan 5 talenta. Terima kasih Tuanku, saya sudah dengan talenta 5, saya sudah memberikan laba 5 talenta. Dipuji oleh majikannya tersebut atau tuannya. Dan senangnya hambanya itu, dan dia diperbolehkan dipekerjakan kembali. Masuklah hamba yang kedua dengan 2 talenta, dan dia berhasil menghasilkan laba 2 talenta. Dan yang ketiga, 1 talenta, dia mengatakan bahwa kemana 1 talenta yang telah saya berikan? Saya simpan di dalam tanah Tuhan. Saya amankan Tuhan. Hebat kan saya Tuhan? Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan tersebut kepada hambanya yang ketiga? Bilang ini, mana tidak berbuah talenta yang sudah saya berikan. Tidak seperti hamba 1 dan kedua. Dan dengan bersungut-sungut, hamba yang ketiga itu mengatakan dengan marah, dengan ekspresi marah dia mengatakan kepada tuannya, betapa kejamnya engkau kepada saya. Itulah perkataan daripada hamba yang ketiga. Kira-kira itulah perumpamaan yang ada di kitab Matius 25 ayat 14-30 Amang Inang di sini. Dari kitab tersebut, mari kita renungkan. Apa yang bisa kita tangkap dari perikop renungan tersebut, perumpamaan tersebut? Coba kita mulai jujur dengan diri kita sendiri. Jujur, tapi tidak perlu dijawab. Cukup dalam hati Amang Inang saja yang di dalam hati mengatakan, sebenarnya kita pribadi di sini, kita masuk ke dalam hamba yang nomor berapa? 1, 2, 3. Atau mungkin kita membuat sebagai hamba yang 4, 5. Saking kita mengandalkan pikiran kita. Itu kan? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, Amang Inang, mari kita sama-sama menelaah dulu. Apa sih definisi daripada talenta menurut Alkitab? Banyak perspektif tentang talenta menurut Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Saya coba ambil dari 2 perspektif saja. Talenta definisinya adalah semacam alat ukur, jadi satuan. Kalau di kita kilogram gitu untuk ininya, itu alat timbangan gitu. Yang artinya 1 shikal gitu untuk ininya, dan itu harganya sangat mahal sekali gitu di ininya. Itu secara sesuatu yang bisa dibuat secara nominal. Perspektif lain, talenta itu adalah is a gift, sesuatu karunia yang diberikan oleh Tuhan. Jadi baik itu kepintaran, harta, dan saya pribadi baru sadar bahwa kekayaan, bahkan kemiskinan yang kita miliki dalam hidup ini, itu adalah talenta. Kita selalu mengatakan identiknya adalah talenta itu adalah sesuatu yang pasti meaningnya positif. Oh no, gitu. Jadi pikiran kita coba mulai dibuat terbuka, dilebarkan, bahwa sebenarnya yang namanya talenta itu adalah pemberian dari Tuhan. Kekayaan, kemiskinan menurut takarannya. Nah, kata-kata takarannya ini, Amang Inang, yang harus kita pahami, bahwa Tuhan memberikan talenta sudah ada takarannya masing-masing. Kita tidak boleh iri, dengki saudara teman kita, kenapa dia lebih diberkati, kenapa dia lebih punya mobil 2, 3. Ternyata kalau kita pahami dan renungkan, sama-sama talenta, tetapi siapa yang paling tahu untuk bisa melihat takarannya? Sama seperti dengan majikan yang tadi kita lihat, hamba 1, hamba 2, hamba 3.
Majikanlah yang paling tahu kapan dia memberikan 5 talenta, kapan dia memberikan 2 talenta, kapan dia memberikan 1 talenta. Pertanyaan kedua, Amanginang, dari perikop atau renungan Matius 25 ayat 14-30 ini adalah, kalau kita sudah mendapatkan talenta tersebut, terus apa yang harus kita lakukan? Oh, tenang saja, Amanginang, kita sudah casin, udah pasti duduk di sebelah kanan Allah Bapa, udah pasti dengan jubah kita, kemudian setiap hari kita hadir di gereja, partamyangan rajin, otomatis kita masuk surga. Apakah kita identik kalau kita sudah casin artinya kita bertalenta? Apakah kita lupa dengan perspektif tentang talenta tadi, bahwa kemiskinan pun talenta? Nah, untuk menjawab pertanyaan kedua itu adalah, yang Tuhan mau dalam hidup kita ini adalah, setelah kita mendapatkan talenta tersebut, is a gift from God, kita harus membuat talenta tersebut menjadi berbuah. Kita harus membuat talenta tersebut menjadi sesuatu kata benda, menjadi satu kata kerja. It's nothing, tidak ada artinya kalau misalnya talenta itu hanya sesuatu yang menjadi kata yang pasif di dalam hidup kita. Tuhan mau kita aktif. Kesimpulannya adalah sederhana saja, Amanginang. Karena saya yakin dari sekolah minggu kita sering sekali mendengarkan kata-kata ini, dan bahkan Amanginang di sini dari 10 yang sudah